Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang di bagian halaman rumahnya ya, di sini terdapat banyak sekali tanaman hias. Dan tentu saja untuk koleksi tanaman hiasnya tidak hanya berada di samping rumah ini, namun juga berada di terasnya ya. Dan sekarang ini Wonosobo itu sedang mengalami musim panas yang suhunya itu berada di rata-rata sekitar 24 hingga 28 derajat Celcius ya. Namun dengan keberadaan dari tanaman buah ini ada kelengkeng yang menjadikan keadaan pada bagian tanaman-tanaman hiasnya ya di sini masih memiliki daun yang bagus-bagus sekali ya, karena setidaknya dengan adanya pohon-pohon tersebut menjadikan naungan dari beberapa tanaman hias yang berada di daerah ini. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa jenis tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada dan para pecinta tanaman hias. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Nah, ini merupakan beberapa koleksi tanaman hias yang ditaruh pada bagian teras rumahnya ya. Dengan menggunakan dua rak yang berwarna putih dari kayu, sehingga tampilannya itu menjadi menarik ya. Dan meskipun memiliki halaman seluas ini, namun keadaannya benar-benar bersih ya. Ini menunjukkan sekali bahwa sang pemilik sangat gemar untuk membersihkannya ya, agar tampilannya selalu menjadi indah. Benar-benar sangat asri di sini. Dan di bagian halaman ya, di sini ada beberapa tanaman hias. Di antaranya ada tanaman hias, ada krokot batang merah, kemudian juga ada tapel kuda. Dan kemudian di sini juga ada beberapa tanaman hias yang memang memiliki ukuran cukup besar ya. Di antaranya ada puring, kemudian juga ada calathea lutea, kemudian juga ada pisang hias, dan di belakangnya di situ ada tanaman hias Dieffenbachia green leaves. Juga ada tanaman hias Anthurium bunga flamingo. Dengan banyaknya tanaman hias yang berada di teras ataupun halaman rumah menjadikan suasananya di sini ini benar-benar sangat indah dan asri sekali. Kemudian juga ada anggrek tanah. Ini cantik banget ya, dan untuk jenis tanaman hias anggrek tanah ini masih gampang sekali didapatkan di kebun-kebun ya. Dan saya bakalan beralih ke bagian terasnya. Di bagian sudut teras ini ada beberapa tanaman hias, di antaranya ada epicea, kemudian juga ada tanaman hias, ada begonia violces, kemudian di situ juga terdapat tanaman hias, ada philodendron yang lemon centong ya, yang berdaun besar. Dan di sini keadaannya benar-benar rimbun dan cantik banget, dan warnanya juga tidak kusam ya, karena keberadaannya memang berada di teras bagian dalam. Karena untuk jenis tanaman hias philodendron ketika ditaruh pada bagian daerah yang banyak terkena cahaya matahari, maka biasanya juga warna daunnya itu menjadi kusam. Dan juga ada tanaman hias, ada sansevieria yang tiger ini, kemudian juga ada calathea Triostar ataupun meranti Bali. Di sini juga untuk warna daunnya bagus banget. Memang untuk jenis tanaman hias calathea juga ketika terkena cahaya matahari ya, biasanya pada bagian daunnya ini akan menggulung. Namun ketika sedang teduh-teduhnya seperti ini ya, penempatannya teduh seperti ini akan selalu tampil cantik ya. Kemudian juga ada apes lili. Dan di bagian sampingnya di sini terdapat
ada sekitar 12 ya, 12 tanaman hias anggrek bulan dengan berbagai jenis warna bunganya. Ini cantik banget. Dan saya bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias anggrek. Di sini ada cacahan dari akar pakis ya, kemudian juga ada arangnya. Dan kemudian pada bagian bawahnya juga ditaruh seperti ini, tatakan seperti ini. Dan sebenarnya hal seperti ini misalnya bagi orang-orang yang cukup sibuk ya, dan cukup malas untuk melakukan penyiraman, wadah seperti ini juga sangat cocok sekali ya ketika digunakan, apalagi sedang musim panas seperti ini. Namun memang untuk jenis tanaman hias anggrek itu bisa dilakukan penyiraman setidaknya bisa 7 hingga 10 hari sekali ya. Karena untuk jenis tanaman hias anggrek juga tidak begitu suka dengan media yang lembab ya, sukanya yang cukup kering. Dan saya bakalan beralih ke bagian sampingnya. Di sini ada calathea, ada bulu ayam, kemudian juga ada Divenbasia green leaf, ada white flame, kemudian juga ada beberapa tanaman hias, ada anthurium ya, ada anthurium kuping gajah. Dan di sini benar-benar untuk warna daunnya ya, di sini benar-benar bagus sekali. Karena dengan adanya naungan dan keberadaan tanaman-tanaman hias yang berada di depan ini menghadap ke arah barat. Namun bisa dibilang pada bagian sisi ini ya, ini hanya terkena biasan-biasan dari cahaya matahari saja yang menjadikan daunnya ini benar-benar segar banget. Ini cantik banget ya, dan memang anthurium itu memang banyak sekali digemari ya, karena memang termasuk tanaman yang memiliki batang yang kokoh, daun yang cantik, dan juga memiliki bunga. Dan untuk perawatannya juga terbilang mudah ya, tidak begitu memilih soal media tanam. Dan keberadaannya yang bersih seperti ini menjadikan suatu pandangan tampilannya itu benar-benar indah ya. Di bagian depan juga ada beberapa pot, ada sekitar 5 tanaman hias anthurium gelombang cinta. Dan pada bagian sela-sela seperti ini ya, ini bisa dilihat bersih banget. Kemudian di sini juga ada beberapa calathea yang di packing menggunakan polybag. Di antaranya ada tanaman hias, ada calathea merah, kemudian juga ada calathea semangka. Ini juga untuk warna daunnya bagus banget. Ini juga berada di bawah pohon ya. Kemudian juga ada tanaman hias calathea batik. Ini padahal keadaannya berada di pinggir jalan raya, namun keadaan daunnya bagus-bagus banget. Ini keren banget ya. Padahal tidak mudah ketika memiliki halaman seluas ini dengan adanya pohon yang besar ya. Ini pastinya sampah dedaunan itu bisa dibilang setiap saat itu ada, namun dengan ketelatenan untuk merawat halamannya, membuat bersih ya, ini hasilnya akan jauh menjadi lebih indah. Dan di sini juga ada tanaman hias, ada begonia brevirimosa atau red violet. Dan di sini juga untuk batang dari tanaman ini sudah mulai memanjang seperti ini ya. Dan agar selalu tampil menjadi rimbun, ini alangkah baiknya dipangkas itu pada bagian pangkalnya ya. Pada bagian pangkalnya, yang pastinya nanti dalam waktu sekitar 3, 4, 5 bulan itu akan menjadi satu tanaman hias begonia ini cantik kembali ya, dan rimbun. Kemudian juga ada tanaman hias, ada pacing. Di sini keadaannya rimbun banget. Nah, ini ya. Di bagian sampingnya ini secara kebetulan menghadap ke arah utara. Jadi ketika pagi hari ini pada bagian ini saja ya yang hanya terkena cahaya matahari.
Namun ketika sudah mulai masuk siang, bagian ini sama sekali tidak terkena. Di bagian sisi atasnya di situ ada beberapa tanaman hias anthurium. Di bagian bawahnya di sini ada begonia red carpet, ada begonia black velvet, juga ada begonia escargot keong. Dan saya bakalan melihat media tanam yang digunakan ya, karena di sini benar-benar cantik sekali. Dan sepertinya untuk diameter dari pot tersebut itu sekitar 24 ya. Saya bakalan melihat media tanamnya. Dan di sini hanya menggunakan media tanam tanah dan tanpa adanya campuran dari pupuk ya. Ini ya, penggunaan media tanamnya untuk begonia di sini jelas banget. Di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Dan juga ada tanaman hias peperomia watermelon. Di sini juga terdapat 2 pot. Keadaannya benar-benar sangat rimbun dan bagus banget. Keadaan warna daunnya juga cakep ya, segar banget. Sampai tidak bisa melihat media tanam yang digunakan karena saking penuhnya. Dan di bagian sisi bawahnya di situ ada tanaman hias, ada anthurium kuping gajah. Ini cantik banget. Dan dengan tumbuhnya ya rumput-rumput liar yang semacam ini menjadikan suasananya benar-benar indah ya. Dan di situ juga ada satu tanaman yang mencuri hati saya ya. Ini benar-benar bagus banget nih cara memakingnya. Ini benar-benar rimbun tanpa harus menggunakan turus, juga bisa menjadi tampilan yang sangat menarik ya. Yaitu ada tanaman hias, ada janda bolong yang jenisnya Andansoni. Dan di sini sepertinya sang pemilik ini mengatur pada bagian ini ya, longnya ini, ataupun memangkas pada bagian batang tanaman yang sudah mulai menjuntai. Setidaknya dengan melakukan pemotongan seperti ini akan memunculkan tunas baru pada bagian batang tanamannya, dan keadaannya juga menjadi tampil cantik ya. Dan hal ini juga sangat cocok sekali ketika dilakukan untuk jenis tanaman-tanaman hias Epipremnum ataupun sirih-sirian. Kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi tisu. Kemudian juga ada keladi joker. Dan di sini memang keadaannya lembab semua. Di sini juga hanya menggunakan media tanam tanah. Keren banget ya. Dan tidak hanya tanaman-tanaman hias yang ditanam itu menggunakan pot bawah ya, namun juga di situ ada beberapa tanaman hias yang digantung. Di situ ada tanaman hias, ada terang bulan, dan koleksinya itu banyak banget. Dan terlihat telaten juga sang pemilik untuk memperbanyak tanaman-tanaman hiasnya ya. Di sini ada peslili yang variegata. Kemudian juga ada tanaman hias peperomia yang silver ripple atau silver kerut, peperomia watermelon, dan juga ada tanaman hias, ada alocasia fridek. Dan demikian ya review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan penggunaan media tanam. Dan betapa indahnya ya ketika pada bagian halaman rumah itu terdapat tanaman hias dengan dibarengi dengan keadaan yang bersih, maka akan menjadi tampilan yang sangat menarik sekali. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.